Alhamdulillah. Disangka pendosa tahunya ahli. Masya Allah, masih bersama jamaah kita dari mana? Cirebon, Masya Allah. Nah, kita akan lihat lagi nih ada cuplikannya. Dia tidak sempurna tapi dia tidak lupa dengan perintah Sang Pencipta. Luar biasa. Kita lihat yuk. Ya, saya tepuk tangan dulu. Ya, baik, aku langsung masuk ke poin kita. Kita panggil dulu nih ada Ustaz Syam ya. Ustaz Syam. Siap bro. Ini sebenarnya sering banget nih. Aku sering banget nih sebenarnya nih. Apa tuh? Ya gak nyampe di mulut sih, ya Bu ya. Gak nyampe di mulut, cuman di sini nih. Yalah, so tau banget padahal ilmu banyakan gue gitu kan. Penyakit hati. Ngomongin agama mah pinteran gue Ya, paham ya, banget gitu kan. Cuman dalam hati jadi, Nah cuman gak keucap. Kan kata orang kalau keucap baru terhitung dosa. Kalau di hati enggak katanya. Ini sebenarnya seperti apa Ustaz, silakan. Siap. Tapi guru kami, Ustaz Maulana, Habib Muhammad, Bang Ali, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Maaf lahir tuh apa Bu? Maaf lahir tuh ngambil punya orang, nyakitin orang pakai lisan, ya, pernah ngatain orang, fitnah orang, itu maaf lahir. Maaf batin tuh apa? Maaf batin itu pernah ngebatin nih orang. Nih orang mah saya nih, hebatan saya nih, solehan saya nih. Saya lebih berhak bahagia dibanding dia. Tapi batinnya doang tuh, hatinya doang. Makanya kita ada adatnya itu bagus juga adab itu. Maaf lahir dan batin. Karena lahir itu dosanya lisan, tangan, ini dosa lahir. Tapi ada dosa batin, yaitu hati kita pernah berprasangka buruk kepada sesama manusia. Pernah merendahkan orang melalui hati kita. Nah, urusan catatan malaikat, memang betul yang tahu isi hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa pernah dijelaskan guru kita, kalau tidak jadi melakukan justru dapat pahala dalam hatinya. Subhanallah, dia memandang orang ini nggak tahu apa-apa. Orang ini saya lebih mulia daripada orang ini. Tapi hatinya suudzon, perlakuannya dia tahan hatinya. Subhanallah, tetap tersenyum kepada orang itu. Walaupun hati tadi mengatakan, ini orang sombong banget sih. Tapi dia tetap berakhlak mulia sama orang itu. Dia tetap bercakap yang mulia kepada orang tersebut. Tapi hatinya gondok sama orang itu justru bernilai pahala. Karena dia tidak mengikuti suudzonnya dengan akhlak yang buruk. Dia suudzon hatinya tapi perlakuannya tetap mulia. Justru Allah menilainya sebagai jihad, sebagai perjuangan, sebagai daripada dia bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan akhlak yang tercela, justru dia berlaku baik. Nabi SAW diberikan hati yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi senantiasa memandang orang lain dengan kebaikan. Biasanya bagaimana sih supaya hati ini tidak gampang menilai orang lain dengan buruk? Maka penting untuk mengisinya, menyibukkannya dengan hal-hal yang baik. Kadangkala kita itu hati kita suka menjelekkan orang karena tidak kita sibukkan dengan sesuatu yang baik. Kenapa ada orang repot-repot ngomongin orang lain? Karena tidak ada yang lain buat diomongin. Iya ampun. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh, maaf lahir batin. Ya Allah, mudah-mudahan hati kita sehat semua ya. Dijauhkan dari penyakit hati, amin ya rabbal alamin ya. Baik, kita minta ilmunya Habib Muhammad Syahab. Siap Bang Ali. Ini penting ya. Bagaimana kita mengetahui dosa kita itu udah diampuni? Bagaimana cara mengetahui dosa kita Jadi, sudah diampuni? Dosa kita tuh, terus aduh ya Allah, mudah-mudahan kita nih ahli sorga. Amin. Terus kayaknya aku udah minta ampun nih, dosa kita ini udah benar-benar diampuni gitu. Ada gak sih kriterianya atau tanda-tandanya? Silahkan. Baik. Setiap manusia itu pasti berbuat salah. Nah, kita ini orang yang banyak dosa. Gak ada kalau ditanyakan sama manusia, kalian ini banyak dosa atau banyak pahala? Kalau orang mengatakan kita banyak pahala, orang adalah orang yang sombong dan pasti dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Tapi kita ini mengasah iddia. Dalam Islam itu kita ini iddia, pengakuan kita ini banyak dosa. Dan caranya bagaimana? Tentunya bertaubat kepada Allah. Dan sering sudah kita sampaikan, bertaubat itu punya 4 syarat. Syarat yang pertama menyesal. Syarat yang kedua menjauhkan diri daripada perbuatan dosa tersebut. Syarat yang ketiga azam, artinya niat betul.
tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa tersebut. Dan syarat keempat, apabila kita ada berbuat salah sama manusia, sama orang, berusaha untuk minta maaf. Apabila kita melakukan hal tersebut dan istiqomah, kita melakukan 4 syarat taubat ini, maka kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Pasti Allah itu sayang. Allah itu sayang kepada hambanya. Allah itu tidak mau memasukkan, Allah itu sampai dalam satu hadis, Allah itu malu untuk menyiksa hambanya. Allah itu malu untuk memasukkan hambanya ke nerakanya. Tapi kita sendiri terkadang yang menceburkan diri kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita. Maka bagaimana caranya? Artinya supaya kita itu memang betul-betul sudah diampunkan kepada Allah, istiqomah dengan melakukan 4 hal sifat ini. Menyesal dalam perbuatan kita, meninggalkan daripada perbuatan dosa tersebut, niat betul tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian apabila berbuat salah sama orang, ya Allah bagaimana caranya supaya kita minta maaf sama orang tersebut. Dan ada juga lagi pertanyaan, Masya Allah, Ustadz, kalau kita minta maaf nanti masalah. Ustadz, kalau kita ngaku kita sudah ghibahin dia akan menjadikan ribut, jadi bermusuhan. Bagaimana caranya? Walaupun pertama tidak mengambil hal yang ini. Berusaha dulu bagaimana caranya untuk minta maaf. Tapi apabila tertutup sudah, artinya apabila tertutup takut betul-betul menjadi suatu masalah, minimal ulama mengatakan doakan dia setiap habis sholat. Jadi kalau habis sholat doain tuh orang yang pernah kita gibahin. Kalau seandainya kata kalau kita ngaku nih jadi bermasalah, jadi musuhan, minimal kita doain, ya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan keimanannya, luaskan rezekinya. Tapi doanya dengan ikhlas. Apabila kita melakukan 4 hal ini, insya Allah yakin dosa-dosa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah terus melakukan dosa berkata apa? Oh nanti Allah ngampunin kita, itu yang salah. Seperti itu. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya ada tanda-tandanya dan yang paling paham kita sendiri mungkin di hati jadi ya. sering dosa lagi. Oh gampang lah, nanti juga diampunin sama Allah. Itu yang salah. Itu yang salah ya. Betul. Baik, terima kasih Habibi. Baik. Tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kita masuk ke dalam semen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Aduh, siapa yang mau nanya? Yang sini dulu ya. Nah, silakan. Ibu kita ke depan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Syam dan Bapak Ustadz Maulana. Iya. Saya tanya, Pak Ustadz. Namanya siapa? Nama saya Robeah, asal dari Majelis Taklim Maslakul Huda, Arjenangun, Cirebon. Cirebon. Mantap, Masya Allah. Ya pertanyaannya. Katanya ini Ustadz. Kata siapa nih? Apa? Ya kata buku-buku tuh. Oh kata buku-buku. Katanya seseorang itu tidak menerima dosanya kecuali suami. Dan apakah seorang istri dan anak-anaknya itu ditanggung dosanya oleh suami? Waduh. Baik langsung aja. Kita ke Ustadz Syam dulu yuk. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Jadi yang lain tidak akan dibebankan dengan beban orang lain. Maksudnya tidak ada beban itu subhanallah yang dipikul oleh orang lain atas kesalahan orang lain. Sang suami tidak memikul kesalahan istrinya. Sang bapak tidak memikul kesalahan anaknya. Kalau subhanallah sang suami sudah ngajarin baik-baik. Jadi dia sudah kasih tahu istrinya, sholat 5 waktu. Pokoknya yang membuat rumah tangga kita bertahan adalah selama kau masih sholat 5 waktu, selama itu pula akan kuusahakan semua yang terbaik untukmu. Wah, sudah dia sampaikan begitu. Jalankan puasa Ramadan, apapun yang kau mau makan untuk berbuka nanti akan kubelikan. Tapi syaratnya perhatikan puasa Ramadanmu. Oh, dia sudah sampaikan itu. Jaga kehormatanmu, jaga auratmu, jaga semuanya. Oh, sang suami sudah sampaikan, tiba-tiba istrinya tetap saja berdosa.
dia tinggalkan sholat 5 waktu, dia tinggalkan puasa Ramadan. Ada bolong puasa Ramadannya tidak diganti-ganti sampai bertahun-tahun. Subhanallah. Apakah ini suami akan menanggung dosa sang istri? Oh tentu saja tidak. Kan udah dikasih tahu sebelumnya, udah diingatkan, udah dididik. Subhanallah. Anak-anaknya pun demikian. Maka dia tidak menanggung beban dosa istrinya. Masya Allah. Sekarang alhamdulillah. Semua akan bertanggung jawab atas dosa masing-masing. Nah. Dengarkan, semua tanggung jawab atas dosa masing-masing. Kecuali orang yang bertanggung jawab atasnya. Karena dia adalah pemimpin. Suami pemimpin atas istri. Maka dia bertanggung jawab pada istri. Ayah tanggung jawab sama anak. Para pemimpin bertanggung jawab atas bawahannya. Maka semua ada pertanggungjawabannya. Dengerin. Yang siapa, dosa apa istri yang ditanggung suami? Dosa yang dilalaikan oleh suami. Dilalaikan tanggung jawab untuk mendidiknya, ngajarin, itu dosa itu. Atau seorang suami melihat istrinya berdosa, tapi dia bermasa bodoh. Itu yang diminta pertanggungjawabannya. Artinya suami akan bertanggung jawab atas dosa istrinya jikalau lalai dari tanggung jawab. Itu yang satu. Yang kedua, membiarkan istrinya dalam kemaksiatan. Itu yang ditanggung. Ya. Oke, baik. Seperti itu maksudnya. Terima kasih Umi, mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semuanya ya, barokah ya. Baik, boleh kembali ke tempat duduknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa terasa kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih guru-guruku semuanya ilmunya. Terima kasih juga untuk jamaah yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Dan mudah-mudahan apa yang dikasih oleh guru-guru kita ini menjadi bekal kita buat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya untuk melengkapi hari ini kita akan lihat sebuah kesimpulan dulu. Silakan ya Habibi, mungkin kira-kira poinnya apa nih? Baik, Masya Allah. Tidak ada suatu kenikmatan di dalam diri manusia itu adalah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, laisa fawqahuma minal khair husnudan billah wa husnudan li'ibadillah. Kata Nabi SAW, tidak ada sifat manusia yang paling bagus, yang paling baik, yang paling indah kecuali dia punya sifat ini. Dua sifat yang mulia dalam pandangan Allah. Pertama, manusia itu selalu bersangka baik kepada Allah. Apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala, selalulah bersangka baik dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dan yang kedua, bersangka baiklah kepada umat manusia semuanya. Siapapun yang kita temui, yakinkanlah bahwa dia itu lebih baik daripada kita, lebih indah daripada kita, lebih banyak sedekahnya daripada kita, lebih banyak ilmunya daripada kita. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau kau lihat orang yang lebih tua, kau katakan oh dia lebih banyak ibadahnya daripada engkau. Kalau kau ketemu anak kecil, kata Imam Ghazali, dia orang yang paling sedikit berbuat dosanya dibanding engkau. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi terima kasih buat seluruh jamaah yang sudah hadir dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa. Selamat beraktivitas. Jamaah